Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Blitar, terdiri dari Unik Al-Qaruhama dari UPT SD Negeri Talun 5, Ibu Isna Nuzila Hidayati dari UPT SMP Negeri 1 Talun, dan Bapak Rizky Agam Fajar Saputra dari UPT SMP Negeri 1 Talun. Kami akan menyampaikan demonstrasi konseptual modul 2.3. Tujuan pembelajaran dari kegiatan kali ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada kegiatan ini, CGP berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Masing-masing CGP berperan sebagai coach, kunci, dan observer. Pada masing-masing siklus terdapat beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, tahap pra-supervisi, terdiri dari mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Tahap yang kedua yaitu supervisi, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Tahap yang ketiga yaitu pasca supervisi, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan, dan menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan. Pada siklus pertama, coach diperankan oleh Ibu Unik Al-Qaruhama, kunci diperankan oleh Ibu Isna Nuzila Hidayati, dan observer diperankan oleh Bapak Rizky Agam Fajar Saputra. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Unik. Waalaikumsalam Pak Agam. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, itu. Baik Bu, sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Oke. Pertama-tama saya akan diskusi tentang penilaian kita ini ya Bu. Oke, baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coaches akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bersama coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pertama, apa yang akan Ibu tanyakan kepada coaching berkaitan kompetensi apa yang akan digunakan pada coaching hari ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk nanti kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama coaching, yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Jadi diharapkan nanti coaching memang benar-benar penuh secara sadar, datang, kemudian kita melakukan coaching. Kemudian yang kedua, saya akan memaksimalkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Jadi diharapkan nanti pada saat kegiatan coaching itu dan saya sebagai coach bisa mendengarkan dengan jelas, kemudian bisa mencerna pertanyaan-pertanyaan dengan jelas. Kemudian yang ketiga Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya nanti dari coaching akan menjawab dan akhirnya beliau nanti bisa
yang akan diterapkan terkait dengan permasalahan-permasalahannya, Pak. Oke, pertama itu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik, terima kasih, Pak. Dari beberapa kompetensi tadi yang akan saya kembangkan, saya akan lebih spesifik terkait dengan kompetensi pertanyaan berbobot, Pak. Jadi saya harapkan dengan pertanyaan yang saya sampaikan, nanti pihak Koji itu akan bisa mengungkapkan dengan sadar permasalahan-permasalahannya dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik, sekali oke. Ini yang terakhir dulu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Buning dalam proses coaching kali ini. Pada saat proses coaching selesai, saya berharap nanti dari pihak Koji itu dapat memaksimalkan potensinya, kemudian dapat menemukan solusi-solusi sehingga permasalahannya dapat terselesaikan, Pak. Oke, baik, sudah disampaikan dengan jelas oleh Bu Buning. Mungkin demikian dulu ya Bu, pra observasinya. Silakan Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam, Bu Isna. Silakan duduk, Bu. Maaf Bu ya sedikit terlambat karena tadi pembelajaran di kelas 10 jadi saya harus menyelesaikan terlebih dahulu. Ya, tidak masalah. Gimana, Bu Isna? Ada yang diceritakan? Iya Bu, sebenarnya ini sudah saya tahan beberapa hari. Saya nunggu waktu panjenengan longgar gitu loh Bu. Hari ini panjenengan longgar deh. Ini sebenarnya kegalauan saya sendiri sih Bu. Ini terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas Bu. Akhir-akhir ini kok menurut saya kualitasnya menurun deh. Ya, baiklah Bu Isna. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, nanti setelah kita selesai berbincang, yang ingin dicapai dari Bu Isna apa? Pengennya ya Bu ya setelah kita ngobrol hari ini karena saya kan di panjenengan karena jenengan kan senior dalam melaksanakan tugas sudah belasan tahun Bu. Saya pengennya setelah ngobrol panjenengan itu saya bisa menemukan solusi dari kegalauan yang saya rasakan kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas 10. Ya, baik, oke. Nah, Bu Isna tadi berkata katanya galau ya. Penyebabnya apa, Bu? Gini Bu ya, saya cerita nih Bu. Iya. Anak-anak itu akhir-akhir ini kenapa ya saya nggak tahu, setiap pembelajaran yang saya laksanakan di kelas kelihatannya anak-anak itu kurang tertarik gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu banyak yang ngantuk, ngobrol sendiri, main sendiri. Jadi saya merasa kehadiran saya itu sudah tidak dirindukan anak-anak lagi gitu loh Bu. Oh, gitu ya. Tapi sebenarnya ini Bu Isna, sebenarnya itu Bu Isna orangnya seperti apa? Kalau saya Bu ya, ini saya menilai diri saya Iya, sendiri betul. Bu ya. Melihat diri dengan sendiri. Oh iya, saya itu sebetulnya ada dua ini Bu. Saya itu ada negatifnya, tapi juga insya Allah ada lah positifnya ya Bu ya. Kalau negatif saya itu orangnya mungkin agak mudah bosen, mudah menyerah, sama kadang itu males Bu saya itu kadang. Itu kalau saya, tapi kalau saya diberi masukan sebenarnya menurut saya itu orang yang bisa cepat tanggap gitu loh. Maksudnya kalau saya bekerja keras saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu kalau saya mulai diri saya itu. Itu kan berarti bagian dari kekuatannya Bu Isna ya. Nah, ini terkait dengan tadi permasalahannya Bu Isna tadi. Dengan yang panjenengan memiliki kekuatan-kekuatan ini, mungkin bisa ada yang ingin jenengan rubah dari yang sudah Anda lakukan sebelumnya sehingga anak tadi merasa bosan. Bagaimana Bu? Ada yang ingin dirubah dari Bu Isna? Oh iya Bu, pastinya ada ya Bu ya terkait dengan kelemahan-kelemahan yang tadi sudah saya sebutkan. Saya ingin sih Bu merubah diri saya atau merubah tekad saya untuk bisa lebih menyelenggarakan pembelajaran ke arah yang lebih baik loh Bu. Saya itu kadang mikir apakah ini karena media pembelajaran yang saya gunakan nggak up to date lagi, kok anak-anak itu jadi tidak tertarik lagi dengan pembelajaran saya. Kadang saya merasa gitu Bu. Salah satunya tadi saya mendengar ada
misalnya ya Bu ya, seandainya untuk menangani kegalauan saya, tapi saya mencoba untuk lebih variatif lagi menggunakan media pembelajaran Bu. Coba saya akan belajar sedikit-sedikit mungkin dari YouTube atau dari rekan sejawat yang bisa ya Bu, untuk menyusun media-media yang lebih interaktif. Itu mungkin bisa ya Bu ya, nanti saya gunakan untuk menarik minat dari anak-anak. Bisa nggak ya Bu ya Bisa, kira-kira? bagus itu Bu, ide yang bagus. Bu Isna sebenarnya kan sudah pinter ya Bu, sudah banyak pasti media-media yang dibuat oleh Bu Isna. Salah satunya tadi bagaimana Bu Isna akan membuat apa Bu tadi? Media pembelajaran yang lebih variatif, mungkin interaktif gitu ya, menggunakan berbasis IT gitu Bu, mungkin ya. Media-media yang berbasis IT. Nah, untuk melaksanakannya Bu, ini bagaimana komitmennya dengan Bu setelah Anda memutuskan ingin membuat media interaktif? Nah, komitmen Bu Isna bagaimana? Rencananya bagaimana? Mungkin akan saya laksanakan segera dengan lebih meyakinkan diri saya bahwa ini harus segera dikerjakan. Saya mungkin harus lebih bekerja keras ya Bu. Saya harus komitmen untuk bisa segera merancang itu dan mengaplikasikannya di pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Mungkin itu Bu, komitmen yang saya bangun untuk menyelesaikan masalah yang akan saya hadapi Bu. Nah, untuk melaksanakan itu, kira-kira ada gangguan-gangguan tidak? Ya, gangguan itu pasti ada ya Bu. Ada gangguan dari internal diri saya, mungkin ada gangguan eksternal dari lingkungan kita, itu pasti ada Bu. Kalau internal itu biasanya saya itu terhambat dengan rasa malas saya sendiri itu loh Bu. Kadang saya mau males, mau gerak, mau buat media itu. Padahal kalau saya belajar mungkin saya bisa Bu. Kan kita sekarang bisa ya banyak tutorial yang bisa memandu kita secara mandiri gitu ya Bu. Kalau eksternal mungkin ya itu Bu. Saya kadang sungkan dengan bapak ibu guru senior yang senior dari saya, nanti dikira itu perasaan saya pribadi loh Bu, dikira saya lebih pinter gitu Bu. Nah, ini gini Bu, gangguan tadi kan sebenarnya dari internal dengan dia. Nah, ini bagaimana? Adakah teman Anda, teman sejawat atau mungkin di rumah atau mungkin di sekolah yang bisa membantu untuk mengatasi itu? Ada Bu, saya itu alhamdulillahnya lingkungan belajar saya itu rekan sejawatnya sangat berkompeten Bu. Terutama media-medianya yang saya lihat itu ya, saya kan kadang nginceng ya, banyak yang unik juga saya. Kelihatannya sudah lebih bervariatif, kayak basisnya wis IT. Itu mungkin nanti teman-teman itu saya mintai tolong lah, saya mintai tolong untuk nanti bisa menolong saya bagaimana sih cara membuat media yang menarik bagi siswa itu. Berarti kan Bu Isna sudah punya solusi, sudah ada teman yang mungkin bisa membantu. Sekarang waktunya Bu, kapan Bu Isna akan memulai Bu? Insya Allah secepatnya Bu, karena kebetulan kan ini tahun ajaran baru ya Bu, dimana saat perubahan itu pasti sangat dibutuhkan untuk siswa baru gitu. Mungkin dari sini nanti habis dari sini saya akan lebih mematangkan rencana yang sudah saya aturkan ke jenjang tadi. Jadi bisa Bu mulai hari ini? Insya Allah bisa. Saya usahakan ya Bu ya. Jadi mulailah secepatnya agar menjadi lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Nah, gimana Bu setelah kita ngobrol ini Bu, perasaannya bagaimana? Kesimpulannya apa Bu kita ngobrol hari ini? Ini ya Bu, terima kasih loh Bu, sebelumnya saya sudah mengucapkan dengan banyak hal yang saya dapatkan Bu dari ngobrol kita hari ini, dimana dari pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan panjenengan itu saya bisa menggali, oh ternyata saya punya kekuatan ini ya, oh bisa loh masalah yang saya hadapi ini diselesaikan dengan kekuatan saya. Ternyata teman-teman sekitar saya juga bisa kok membantu saya. Dan seperti itu saya baru temukan ketika panjenengan memandu saya seperti ini Bu. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama, tetap semangat ya Bu Isna, terus menjadi yang lebih baik ya Bu. Iya Bu, terima kasih, insya Allah selalu semangat Bu. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu untuk saya ya. Sama-sama Bu Isna. Oke, Bu, saya tadi kok ada jam ngajar lagi, maaf ya Bu. Mungkin untuk pertemuan ini karena saya sudah mencapai tujuan yang saya inginkan ya Bu, saya mohon pamit dulu sebelumnya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Isna, silakan
Waalaikumsalam, Bu Isna. Assalamualaikum Bu Nik. Waalaikumsalam, Pak Agam. Ini Bu Nik tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Isna ya. Sebelum penutupan Ibu, saya menanyakan beberapa pertanyaan. Ini setelah pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi? Terima kasih Pak Agam. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Isna. Ada beberapa yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Isna sudah menemukan solusi dari pertanyaan. Oke, ya Bu, tadi saya juga melihat Bu Nik sudah memberikan apa yang sudah sesuai indikatornya, juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Isna pun sudah jenengan diri untuk menemukan potensi-potensi yang ada, gitu. Terus terakhir kira-kira ini Bu, ini apalagi yang ingin dikembangkan dari potensinya? Pada saat coaching tadi ada satu kompetensi yang ingin benar-benar saya kembangkan, Pak, itu adalah saya ingin mengembangkan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga nanti ke depannya pada saat proses coaching selanjutnya di lain kesempatan saya bisa lebih bisa menggali lagi Pak potensi-potensi yang dimiliki, sehingga proses coaching itu bisa berjalan dengan sesuai dengan alurnya. Oke, nah itu Bu ya, semoga kedepannya ini bisa memenuhi itu. Saya kira untuk yang lainnya sudah cukup, Ibu. Untuk observasi kita ini sudah cukup, mungkin sampai sini Ibu. Oke, sudah Bu. Ada lagi yang ditanya Bu? Tidak ada lagi, kalau itu sudah. Saya tutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agam. Pada siklus kedua, coach diperankan oleh Ibu Isna Nuzila Hidayati, coachee diperankan oleh Bapak Rizky Agam Fajar Saputra, observer diperankan oleh Ibu Unik Alkor Ruhama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Nik. Ya baik Bu Isna. Untuk hari ini Bu Isna akan melakukan coaching. Nah untuk sebelum kegiatan coaching, mari kita dulu melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Iya Bu. Nah sebelum melakukan coaching, mari kita diskusikan bersama-sama Bu Isna tentang rubrik penilaiannya. Baik, untuk rubrik penilaiannya kali ini Bu Isna, nanti Bu Isna proses kegiatan coachingnya harus sesuai dengan alur Tirta ya Bu Isna. Kemudian nanti bagaimana Bu Isna menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti juga akan diamati bagaimana respon dari coaching. Kemudian yang terakhir adalah proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif, dan yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Nah, untuk yang pertama Bu Isna, pertanyaan pertama Bu Isna, kompetensi apa Bu Isna yang ingin dikembangkan pada saat proses kegiatan coaching nanti Bu Isna? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya capai ketika nanti proses coaching ya Bu, yang pertama itu prinsip kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya untuk menggali potensi yang ada pada beliau, sehingga beliau dengan sendirinya menemukan potensinya untuk mengatasi masalah yang ada Bu. Kemudian yang selanjutnya saya akan meningkatkan kompetensi untuk menjadi pendengar aktif Bu. Iya, baik Bu Isna. Dari beberapa kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan tadi, ada kompetensi apa Bu yang paling spesifik yang ingin Bu Isna kembangkan? Kalau yang paling spesifik Bu, mungkin saya akan lebih menonjolkan ke pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian kompetensi mendengarkan aktif. Iya, baik Bu Isna. Selanjutnya Bu Isna, dari kegiatan coaching nanti yang akan Bu Isna laksanakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching? Yang saya inginkan dalam proses coaching nanti, goals terbesar saya mengharapkan dengan sangat Bu bahwa coaching saya nanti menemukan
solusi atas masalahnya sendiri menggunakan potensi-potensi yang beliau miliki. Itu tuh harapan saya. Baik, terima kasih Bu Isma. Nah, Bu Isma bisa melaksanakan coaching saat ini. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Isma. Iya Bu, terima kasih atas dukungannya gitu. Silakan. Iya, saya mengisi dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bisa mulai. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam. Monggo masuk Pak Adam. Assalamualaikum. Iya, silakan duduk Pak. Aku tadi saya mampir ke kepala sekolah Pak. Oh iya iya, nggak apa-apa. Gimana ini? Ada yang perlu dicurhatkan kegiatannya ya. Ya masuk ke sini tadi ya wis bingung sebenarnya mau ngomong apa ke Bu Isna. Soalnya masalahnya ini mau saya ceritakan apa enggak, tapi kayaknya saya lihat Bu Isna ini masih tidak Bu Isna. Itu ya Pak ya. Baik, ini kalau boleh tahu kaitannya dengan apa ini? Saya itu punya program, saya ikut pendidikan program. Ya. Makanya salah satu programnya itu harus dilaksanakan. Saya punya program, namanya program donasi kartu. Oh iya. Rencananya itu mau saya masukkan ke sekolah, tapi saya itu masih ragu-ragu. Kelihatannya jarang ngomong enggak ya. Oh gitu, oke. Pak Agam, sebelum saya menjawab pertanyaan dari panjenengan ya, kita tentukan dulu ya apa yang ingin panjenengan dapatkan atau panjenengan capai dari percakapan kita hari ini. Yang ingin saya dapatkan ya yang pertama saya mendapat kira-kira setelah ini saya itu harus seperti apa. Oh gitu. Terus Ya. program saya ini bisa berjalan di sekolah ya pasti. Makanya saya itu minta saya minta izin karena saya harus lagi bingung harus seperti apa langkah saya. Oh gitu. Supaya kegalauannya hilang gitu Iya, ya iya. Pak. Oke. Berarti kembali dari masalah yang panjenengan ceritakan tadi ya. Nah tadi sempat ragu. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Oke. Ya pasti bisa lah Pak Agam. Tapi sebelumnya Pak Agam, saya pengen tahu nih, menurut jenengan apa yang membuat panjenengan ragu itu apa? Ini kan kegiatan yang menyangkut pada sekolah. Oh iya. Karena kita itu setiap hari Jumat pagi, Ya. anak-anak saya ada sama. Pastinya kan saya nggak mungkin terus sendiri mendampingi anak-anak. Nanti kan saya memperhatikan mereka sejauh Ya. ini kelihatannya saya itu bagaimana ya Bu, menyampaikan ke teman-teman itu. Oh artinya koreksi ya kalau saya salah. Artinya panjenengan ini galau mau menyampaikan ke teman-teman atau gimana Pak? Iya, soalnya kan ketika saya mau menyampaikan ke teman-teman kan harus yakin dulu Bu. Istilahnya program saya ini kelihatannya bagus apa enggak untuk sekolah. Terus nanti kalau sudah saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman itu mau membantu saya apa enggak gitu loh Bu. Yang saya lakukan. Oke bagus. Kalau untuk menjawab kegalauan jenengan ya Pak, saya ini dari pertanyaan. Kira-kira kalau jenengan disuruh menilai diri jenengan sendiri, jenengan itu orang yang seperti apa sih Pak? Kalau ini dari nilai saya sendiri Iya. itu pasti kalau manusia itu ada sisi negatifnya ya. Ya, Dari sisi- betul. Kayaknya saya banyak sisi negatifnya kelihatannya. Wah masa enggak kok. Soalnya ini dari sini negatifnya dulu ya Bu. Ya. Pas itu saya itu kayak gini gampang ragu. Oh kan. Jadi aku sama kira-kira itu bisa apa enggak. Terus yang kedua itu mungkin Bu ya ini apa ya saya malas Bu. Malas untuk terus ragu gini. Saya itu enggak malas untuk berusaha gitu loh Bu. Ya. Kalau sisi positifnya sebenarnya saya itu sering membuat inovasi untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Salah satu seperti musik. Jadi itu saya selalu menunjukkan hanya saja itu Bu, sisi negatifnya yang sering menghambat. Aku ragu seperti itu. Oke, baik. Untuk kita bisa mencapai tujuan panjenengan tadi, mungkin kita akan fokus ke positifnya saja ya Pak. Kalau panjenengan sudah mengatakan seperti itu, sebenarnya jenengan itu sudah hebat
hebat loh Pak, sudah bisa mengidentifikasi panjenengan sendiri. Mengingat tadi jenengan sudah bilang ke saya bahwa jenengan itu orangnya inovatif. Nah kira-kira dari kekuatan panjenengan itu kan berarti kekuatan panjenengan loh Pak. Dari kekuatan panjenengan itu kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah yang jenengan hadapi saat ini? Dan saya sebenarnya saya hati bisa Bu, karena kegiatan ini untuk jangkauannya banyak di mana-mana. Jadi saya sebenarnya yakin kalau kegiatan ini sebenarnya bisa diterapkan. Itu bagaimana sudah ya berarti kan tinggal actionnya loh Pak. Ya untuk melakukan itu semua kan jenengan tidak mungkin sendiri loh Pak. Iya. Kira-kira siapa orang yang akan jenengan gandeng atau jenengan rangkul untuk bisa melaksanakan apa yang sudah jenengan rencanakan itu Pak? Mungkin yang pertama kepala sekolah itu. Ya. Kepala sekolah ini harus mengaksesi diri sendiri. Ya, kaitannya dengan juga sekolah ya Pak. Kepala sekolah mungkin rekan seprofesi saya sesama pemakai itu membantu. Terus juga rekan-rekan guru yang lainnya seperti wali kelas itu supaya bisa membantu saya untuk mengondisikan siswa-siswa. Yang lain mungkin? Mungkin ya termasuk membantu di sekolah Bu, karena saya kan juga butuh perangkat untuk menata, itu kan saya juga butuh bantuan untuk menata ke lapangan seperti sound seperti itu. Berarti ya tadi sudah mempunyai kepala itu, sudah punya siapa yang akan diajak terlibat gitu ya Pak. Sekarang tinggal kalau rencana tidak diaplikasikan juga nggak akan jadi apa-apa ya Pak. Sekarang untuk merencanakan untuk melaksanakan itu semua pasti dengan komitmen. Nah, ini komitmen seperti apa ini yang ingin panjenengan terapkan untuk pelaksanaan kegiatan panjenengan itu? Mungkin yang ingin saya terapkan yang pasti awalnya mungkin saya bersama teman-teman olahraga komitmen bahwasanya pelaksanaan pembiasaan ini harus berjalan dan berkelanjutan. Jadi ini harus diterapkan di sekolah dan berkelanjutan, tidak hanya sesaat saja. Yang sudah bisa sedemikian loh merencanakan ini semua itu berarti sangat luar biasa Pak. Kemudian kalau komitmennya sudah oke Pak, kan harus dikerjakan Pak. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Uni. Gimana tadi kegiatan coachingnya lancar Bu Isna? Alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah lancar ya Bu Isna. Ya. Nah, tadi kegiatan coachingnya apa saja Bu yang sudah dilakukan terkait dengan indikator pencapaian yang sudah kita bahas di awal tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini saya rasa coaching yang saya laksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tinta gitu. Awal saya sudah menghadirkan diri saya sepenuhnya, kemudian coaching juga seperti itu. Selanjutnya saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coaching merasa nyaman dan bisa menggali potensi-potensi dirinya sendiri. Kemudian saya juga mencoba mendengarkan secara aktif apa keluhan, apa hambatan yang dilalui oleh coaching. Jadi saya kira secara garis besar gitu, coaching hari ini saya laksanakan baik, runtut sesuai dengan alur tinta. Iya, baik. Alhamdulillah Bu Isna, tadi saya juga sudah memperhatikan kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Isna dengan coachingnya tadi Pak Agam. Secara garis besar memang kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan alur tinta Bu ya. Tadi sudah ada penyampaian tujuan dari kegiatan coaching, kemudian identifikasi masalah sudah mulai muncul Bu. Kemudian tadi Bu Isna sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi coachingnya Pak Agam sudah menyampaikan rencana aksi nyatanya bagaimana. Selanjutnya tadi juga sudah ada komitmen dari Pak Agam terkait dengan tanggung jawabnya bagaimana. Nah, selanjutnya tadi juga saya sudah memperhatikan bagaimana respon dari Pak Agam, responnya yang baik sehingga merasa nyaman untuk menyampaikan solusi-solusinya. Begitu ya Bu Isna? Iya Bu. Ya, selanjutnya Bu Isna, dari kegiatan coaching tadi Bu, kompetensi atau potensi yang memang benar-benar ingin Bu Isna kembangkan lebih dalam lagi dari hasil kegiatan coaching tadi apa Bu Isna? Terkait dari hasil coaching saya tadi Bu,
yang ingin lebih saya kembangkan lagi ini terkait dengan penerapan pertanyaan-pertanyaan di buku. Saya di coaching selanjutnya sangat ingin sekali memberikan pertanyaan itu lebih mendalam lagi supaya coaching terbantu untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki. Iya, terima kasih Bu Risma. Jadi semoga potensi yang penjenengan miliki, kemudian kompetensi yang jenengan miliki bisa meningkatkan kemampuannya untuk melakukan coaching. Nah, saya akhiri ya Bu Risma, kegiatan kita hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus ketiga, Coach diperankan oleh Bapak Rizky Agam Fajar Saputra, Coachee diperankan oleh Ibu Unik Alkor Ruhama, Observer diperankan oleh Ibu Isna Nuzila Hidayati. Selamat menyaksikan. Pertanyaannya hari ini, alhamdulillah sehat Pak. Ini nih Pak, sebelum panjenengan melakukan coaching, langkah awal kita pasti kita akan berdiskusi dulu nih Pak. Diskusi kita kali ini terkait rubrik penilaian yang akan kita pakai pada kegiatan hari ini. Ya. Pada proses coaching hari ini, saya akan mengamati panjenengan selaku coach dengan coachee untuk melihat sesuai dengan rubrik penilaian apakah panjenengan sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tinta. Kemudian saya juga akan melihat apakah jenengan menerapkan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan melihat respon coachingnya bagaimana setelah Anda melakukan proses coaching tersebut ya Pak. Jadi untuk itu di awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu yaitu business school atau kajian Ya, coaching. Yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkoordinasi, dan yang terakhir menenangkan aktif apa yang setidaknya panjenengan bisa memiliki 3 kompetensi ya Pak. Dari 3 kompetensi itu Pak, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin sekali dengan terapkan atau kembangkan pada saat coaching hari ini Pak? Untuk kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan yang pasti memberikan pertanyaan-pertanyaan, juga mendengarkan aktif apa yang bisa posisinya. Berarti ada 2 kompetensi ya Pak yang secara spesifik ini panjenengan kembangkan ya? Oke, baiklah Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, apa tujuan panjenengan setelah melaksanakan coaching pada hari ini Pak? Yang pasti yang ingin saya capai yaitu coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Terima kasih Pak. Kegiatan konsultasi ini sudah cukup. Panjenengan silakan Pak untuk segera bisa praktek coaching dengan coaching. Semoga berhasil dan apa yang sudah panjenengan susun bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Agam. Waalaikumsalam, Bu Nik. Iya. Ya, alhamdulillah kita ketemu di sini Pak Agam. Itu Pak Agam, ya Allah, saya ini barusan keluar dari kelas Pak Agam, pusing saya itu Pak. Hari ini kegiatan pembelajaran saya benar-benar tidak bisa maksimal Pak Agam. Ini ya, seorang guru bisa pusing ini pulang dari kelasnya kita waktu dulu ya. Baik Bu, dan pertemuan kita kali ini ya, karena ini pengen ketemu saya itu apa yang dicapai. Gini Pak, saya pengen nanti setelah selesai kita ngobrol, setelah kita selesai curhat, ini Pak saya curhat, saya pengennya itu nanti pada saat pembelajaran selanjutnya Pak, saya bisa lebih memaksimalkan lagi potensinya anak-anak. Kan sebenarnya anak-anak itu aktif Pak di kelas saya, tapi hari ini itu nggak tahu kenapa kok ramai sekali. Jadi harapan saya nanti anak-anak
Gimana Pak ya? Saya cerita dulu ya Pak. Boleh. Saya itu tadi mengajar mata pelajaran IPAS di kelas 4. Materinya itu daur hidup hewan. Pada materi sebelumnya itu anak-anak itu benar-benar aktif Pak. Dan alhamdulillah tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Nah ini tadi entah kenapa pada saat materi daur hidup hewan, anak-anak itu ramai sekali di belakang, ada yang tidur-tiduran, terus memang benar-benar tidak bisa terkondisikan lah Pak itu. Jadi yang biasanya waktu pembelajaran itu anak-anak bisa aktif, hari ini tiba-tiba kondisi Iya betul itu Pak. Tapi kan meski seperti itu, ini punya kekuatan-kekuatan yang sekiranya bisa membangun kelas itu menjadi bagus lagi ya Bu, pasti Bu. Kira-kira apa kekuatan yang dimiliki untuk mencapai? Iya, saya itu kan dari tadi juga sudah berpikir keras nih Pak. Sebelum kita ngobrol, saya juga sudah berpikir keras ini. Apa ya yang sebenarnya terjadi? Kemudian gimana ya saya bisa mengatasinya itu? Jadi kalau sebelumnya Pak, saya itu pasti menggunakan model-model pembelajaran yang menarik Pak. Jadi anak-anak itu biasanya saya buat seperti permainan, biasanya seperti itu. Terus kemudian saya juga pernah membuat media-media pembelajaran yang lebih aktif Pak. Jadi medianya itu saya juga pernah Pak sebenarnya membuat media itu basisnya IT Pak sebenarnya. Itu interaktif, saya juga sudah pernah membuat seperti itu sebenarnya Pak. Tapi nggak tahu ini tadi waktu materi daur hidup hewan, mungkin karena saya belum persiapan dengan maksimal. Kemarin saya juga ada banyak kegiatan sehingga saya belum mempersiapkan materi-materi secara maksimal. Mungkin seperti itu ya Pak, sehingga tadi pembelajarannya pun belum maksimal. Luar biasa, ini kekuatan-kekuatan di sana itu luar biasa sekali Bu. Bu itu terkenal orangnya kreatif, inovatif, IT-nya luar biasa. Ini boleh dikembangkan lagi Bu, nanti kita bisa ke teman-teman yang lainnya Bu. Kita tuntaskan ini masalahnya Bu. Hari ini dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, pasti juga terpikir atau tidak kira-kira hambatan apa Bu yang nanti menghalangi tujuan yang Ibu capai. Gini, kalau saya mungkin nanti akan menerapkan media-media yang lebih menarik Pak ya. Salah satunya mungkin media interaktif, tapi hambatannya ini Pak. Anak itu kan SD, tidak boleh bawa HP kan Pak. Nah itu hambatannya itu. Terus kemudian wifi di sekolah itu juga kadang kan tidak stabil. Nah itu hambatannya itu Pak sebenarnya tidak begitu berat sebenarnya hambatannya, tapi mungkin nanti saya bisa mengatasi masalah itu. Sudah ketemu dua hambatan yang sekiranya menghalangi yang pertama tadi anak-anak tidak boleh bawa HP, yang kedua mungkin jaringan wifi yang ada di sekolah yang kurang. Itu nanti kita perbaiki bersama. Terus kira-kira kalau masalah ini sudah kita yang ingin dicapai itu apa? Saya itu pengennya gini Pak, nanti kalau depannya saya membuat media ya Pak, media yang interaktif apa ya nanti. Mungkin saya bisa pakai Canva Pak, pakai Canva saya juga bisa. Terus nanti itu Pak yang evaluasi mungkin Pak kan juga sudah pernah menggunakannya itu loh Pak, kuisis itu loh Pak. Kuisis sudah. Ya, kayaknya itu juga bisa menarik anak-anak, nanti bisa aktif lagi. Nah kalau kuisis itu kan pakai HP ya Pak anak-anak. Nah kemarin itu saya lihat di YouTube itu ada kuisis yang tidak saya pakai HP, yang pakai barcode itu Pak. Nanti di print out itu kan bisa. Nah itu bisa di print out, bisa digunakan untuk anak-anak. Terus nanti jadi anak-anak tidak perlu pakai HP. Nah jadi harapan saya nanti saya menggunakan media-media yang interaktif itu, kemudian evaluasinya pun juga dibuat lebih menarik. Kemudian anak-anak juga sudah tidak gembira lagi lah Pak di belakang, nanti juga bisa aktif. Jadi aktifnya itu ramenya itu rame karena belajar. Mungkin seperti itu ya Pak, bisa seperti itu. Sangat luar biasa kayak di Jawa Indonesia, sangat luar biasa sekali. Mulai dari Bu itu memang terkenal orangnya kreatif. Jadi seperti itu sangat inovatif sekali. Ya, pakai
ISIS ini seperti tadi saya belum tahu, benar bisa ya Bu Pak? Tadi itu ya. Bisa Pak, bisa. Ini dapat dilakukan saja Bu. Nah, ini saya tidak sabar malah mau tanya, kira-kira rencananya Bu seperti apa? Kan hari ini IPAS tadi ya Pak. Besok lusa itu ada materi IPAS lagi. Nanti saya akan mengulang lagi materi daur hidup hewan itu 2 hari lagi. Berarti saya harus memulai membuat media hari ini. Puisisnya juga nanti lah Pak, setelah pulang sekolah nanti saya langsung akan membuat puisis itu sama medianya. Biar bisa dilaksanakan nanti 2 hari lagi. Oh, ini kan pasti punya banyak rencana dulu, salah satunya seperti tadi membuat puisi dan lain-lain gitu. Ya, pasti ada yang diprioritaskan. Rencana kira-kira yang paling diprioritaskan dulu apa? Nanti yang karena ini tadi masalahnya itu anak-anak yang kurang aktif, jadi saya akan prioritaskan media pembelajarannya dulu, membuat media pembelajarannya yang interaktif. Nanti kalau sudah selesai baru saya membuat itu untuk evaluasinya. Ya, sebenarnya itu punya potensi yang luar biasa untuk melakukan itu. Kegalauannya kelihatannya cuma lewat sebentar saja itu. Tidak lagi itu. Semoga Pak. Ya, semoga. Oke. Terus kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu tadi, komitmen apa rencana yang sudah disusun tadi? Komitmennya ini Pak, saya akan melaksanakannya dengan secepatnya. Dimulai dari nanti setelah saya keluar dari ruangan ini, langsung saya buat media, langsung saya rubah model pembelajaran saya, media saya sudah saya rubah. Sudah itu Pak, mulai dari hari ini lah komitmen saya sudah laksanakan. Semoga itu dapat dilakukan karena halnya sangat besar. Terus kira-kira untuk mencapai itu tadi, Bu Unit itu siapa saja ada apa ya? Ada Pak. Kan kalau IPAS itu kelas 4 fasenya fase B. Ya. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru kelas 3 kemudian Pak. Ya kemudian saya lihat kemudian juga aktif ya Pak, juga bagus, videonya juga bagus. Nanti saya bisa saling sharing lah dengan Budian. Kemudian nanti di rumah saya juga minta bantuan suami saya Pak. Bisa ya suami saya Pak. Ya oke Pak. Berarti banyak hal yang utamanya tadi misalnya kan keluarga ya Bu. Oh iya Pak. Harus Semua Pak ya. Ya beliau memang akan sejalannya dengan kolaborasi juga sekali. Apalagi tadi untuk kemudian ini beliau juga termasuk guru yang kreatif juga sekolah kita. Ini perlu dilanjutkan Bu. Terus sudah banyak yang disampaikan Bu Uni tadi. Kira-kira cuma itu saja Bu yang terlibat atau ada lagi? Nanti untuk saat ini itu aja Pak. Nanti selanjutnya nanti kita bisa Oke. yang lain. Ya siap. Terus dari tingkat lanjut bulan kita hari ini Bu ya, biasanya kita sudah di ujung bulan kita. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Pak Agam. Ini tadi setelah kita ngobrol, perasaan saya jadi tenang, fresh. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya dan tindak lanjutnya nanti pasti saya akan langsung langsung membuat media yang menarik. Saya ingin merubah anak-anak saya menjadi anak-anak yang aktif dalam artian aktif untuk belajar, sudah tidak ramai sendiri. Oke, luar biasa. Saya sudah sama-sama berkaitan rencananya, komitmennya. Saya pernah lihat Bu Uni ngajar di kelas itu biasanya setelah evaluasi itu anak-anak kasih emang ya Bu. Iya, Saya ada. ini sebenarnya setelah ketemu saya katanya dari masuk tadi sampai sekarang kita sudah selesai ini, andaikan ada skalanya 1 sampai 10. Ini kelihatannya perasaannya Bu sekarang itu ada skala berapa? Dari skala 1 sampai 10 perasaan saya saat ini 100 Pak. 100 ya, Sudah maksimal ya. Tinggal kenyataannya ya Bu. Oke, alhamdulillah berarti semoga apa yang sudah dilakukan ke depan cepat berjalan ya, anak-anak juga ada progresnya. Itu saya Tidak ada Pak Bang, sudah saya terima kasih banyak karena ini sudah jam terakhir, saya mau langsung eksekusi Pak. siap. Terima kasih banyak Pak Agam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agam. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Agam. Waalaikumsalam Bu Isna.
coaching nih Pak. Gitu. Sebelum itu Pak, kita perlu diskusi lebih dahulu ya terkait apa yang sudah panjenengan lakukan bersama Bu Unik gitu. Unik tadi unik. Jadi gimana nih Pak perasaan panjenengan setelah melakukan itu? Yang pasti perasaan saya melihat coach saya sudah menemukan dari potensinya, juga menemukan solusinya dan permasalahannya juga masalah perasaan saya. Kira-kira kalau panjenengan boleh menceritakan apa saja sih hal yang jenengan lakukan tadi selama proses coaching? Dalam proses coaching hari ini dengan Bu Unik sangat menarik Bu, berkaitan masalah yang dihadapi oleh Bu Unik. Tapi saya juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan harapan kita. Ya, saya juga sudah melakukan potensi dari Bu Unik, sudah juga menanyakan rencana tindak lanjut Bu Unik seperti apa, dan akhirnya beliau merasa bisa mempunyai potensi untuk memecahkan masalah. Berarti kalau bisa dikatakan sudah berhasil lah Pak ya proses coaching yang panjenengan lakukan ini. Kalau dilihat dari ekspresi dan tanggapan dari publik hari ini Ya Pak, saya selaku observer dari coaching kali ini ya juga sudah melihat panjenengan sudah melakukan proses coaching dengan baik, alur cerita semua terlampaui. Panjenengan dalam melaksanakan proses coaching sudah menerapkan prinsip-prinsipnya juga. Nah ini sebagai pertanyaan untuk Pak, kira-kira dari yang sudah jenengan laksanakan tadi, kompetensi apa Pak yang ingin panjenengan kembangkan untuk selanjutnya? dari yang sudah saya lakukan berkaitan coaching hari ini, mungkin kompetensi untuk lebih memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya kemarin, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga lebih bisa memberikan atau mengarahkan coach hari ini untuk memecahkan masalahnya, untuk memunculkan potensi seperti itu. Itu ya. Jadi saya rasa untuk proses kegiatan coaching yang pada laksanakan hari ini sudah cukup ya Pak, sudah sangat baik. Saya mengharapkan apa yang sudah jenengan terapkan tadi bisa membantu coaching untuk menemukan solusinya. Terus nanti semoga proses-proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari hari ini. Itu ya Pak harapan saya. Oh iya, kelihatannya itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.